Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi relasi dan fungsi. Jadi kita ulangi lagi untuk mempelajari materi fungsi. Apa itu relasi? Relasi itu hubungan, relasi itu pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Terus apa itu fungsi? Fungsi itu merupakan relasi, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Tapi semua fungsi merupakan relasi, sehingga ada batasan atau syarat di mana relasi dapat dikatakan sebagai suatu fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. Misal ada ibu namanya Eka. Ibu Eka ini punya dua anak. Anaknya namanya Ana dan Ani. Jadi ibu Eka punya dua anak, anaknya Ana dan Ani. Konteksnya adalah ibu kandung. Kemudian Purwo gambarkan dalam dua diagram panah. Dua diagram panah itu yang pertama adalah untuk relasi ibu dari. Diagram panah yang satunya adalah relasi anak dari. Untuk yang relasi ibu dari, maka di daerah asal itu adalah ibu Eka. Sedangkan di daerah lawan itu ada nama anaknya, yaitu Ana dan Ani. Untuk relasi anak dari, maka di himpunan awal daerah asalnya itu nama anaknya yaitu Ana dan Ani, sedangkan di daerah lawannya itu nama ibunya yaitu Eka. Sehingga jika kita hubungkan dengan diagram panah, maka untuk relasi ibu dari, ibu Eka ini ibu dari Ana dan ibu dari Ani. Sedangkan untuk relasi anak dari, maka diagramnya Ana itu anak dari ibu Eka, Ani juga anak dari ibu Eka. Nah, meskipun ini satu cerita, tapi dua gambar diagram panah ini, yang satu menunjukkan fungsi, yang satu menunjukkan relasi saja, bukan fungsi. Mana yang merupakan fungsi? Sebelum kita memutuskan mana yang merupakan fungsi, kita lihat kembali definisinya fungsi. Definisi fungsi itu apa? Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu pemetaan yang memetakan semua anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan daerah atau himpunan daerah asal itu punya tepat satu pasangan di daerah lawan. Nah, yang mana jika kita lihat di sini, yang relasi ibu dari, ibu Eka ini kan punya dua anak. Jadi ibu Eka ini punya dua pasangan. Sedangkan yang relasi anak dari, Ana dan Ani ini hanya punya satu ibu kandung, yaitu ibu Eka. Sehingga yang mana yang fungsi? Yang fungsi adalah yang relasi anak dari. Betul sekali kalau kalian menjawab yang anak dari. Maka inilah yang merupakan fungsi. Sedangkan yang relasi ibu dari ini bukan merupakan fungsi, hanya relasi saja. Sedangkan yang anak dari itu merupakan fungsi. Oke, kita lanjutkan berdasarkan definisi fungsi yang tadi sudah kalian pelajari. Di sini Bu Ulfa menggambarkan ada 6 diagram panah. Kita cari tahu mana yang merupakan fungsi dan mana yang hanya relasi saja dan bukan fungsi. Kita cermati dari gambar diagram panah yang pertama. Diagram panah yang pertama gambarnya seperti ini. Dia ada satu anggota himpunan asal, terus punya dua pasangan di himpunan lawan. Maka dia merupakan fungsi bukan? Jawabannya adalah bukan. Ya, jawabannya adalah bukan fungsi karena tidak memenuhi syarat fungsi, di mana syarat fungsi adalah semua anggota himpunan A punya tepat satu pasangan di himpunan B jika fungsinya memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian gambar yang kedua, ini merupakan fungsi bukan. Kita cermati syarat fungsi tadi. Ini semua anggotanya punya pasangan. Pasangannya tepat satu apa enggak? Iya, tepat satu. Maka yang nomor 2 ini merupakan fungsi bukan? Ya. Nomor 2 ini merupakan fungsi. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Ini nomor 3 kalau kalian cermati ada satu anggota di daerah asal yang tidak punya pasangan. Maka dia fungsi bukan? Jawabannya adalah bukan.
dia bukan fungsi karena ada satu anggota himpunan asal yang tidak punya pasangan. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ini fungsi apa bukan? Jelas dia adalah suatu fungsi. Kalau kalian bertanya, Bu, itu di situ ada di daerah lawan ada yang tidak punya pasangan, boleh apa tidak? Boleh. Karena kalau fungsi tidak membatasi di situ. Yang dibatasi fungsi adalah semua anggota himpunan asal yang harus punya pasangan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Dia merupakan fungsi apa bukan? Kita cermati di sini. Meskipun ini juga sama, tadi tidak punya pasangan tapi dia ada di daerah lawan, maka nomor 5 merupakan fungsi bukan? Ya, dia merupakan fungsi. Kemudian yang nomor 6, gambarnya seperti itu. Merupakan fungsi bukan? Jelas sekali dia merupakan fungsi. Kemudian berdasarkan sifat-sifat fungsi, ada beberapa sifat fungsi. Nah, di sini kita cermati yang merupakan fungsi adalah nomor 2, 4, 5, dan 6. Yang nomor 2, ini kalau kita cermati, semua anggota himpunan lawan atau himpunan B itu semuanya punya anggota. Sehingga ini namanya adalah fungsi surjektif. Ini namanya fungsi surjektif. Semua anggota himpunan lawan itu punya pasangan, namanya fungsi surjektif. Kemudian bagaimana jika anggota himpunan lawan tidak punya pasangan, namanya fungsi apa? Dia namanya fungsi into. Di sini namanya fungsi into. Ini juga ada satu yang tidak punya pasangan. Tapi kalau kalian cermati anggota daerah asal ini punya tempat satu pasangan seperti itu, maka dia punya sifat khusus lagi, namanya adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah jika pasangan himpunan A ke himpunan B itu satu-satu seperti itu, tapi ada satu anggota himpunan lawan yang tidak punya pasangan, itu namanya fungsi injektif. Kemudian kalau kalian cermati nomor 6, ini adalah fungsi yang istimewa karena dia pasangannya satu-satu dan semuanya punya pasangan. Ini adalah fungsi surjektif juga fungsi injektif, maka ini diberi nama fungsi bijektif. Nama sifatnya adalah fungsi bijektif. Nah, itu adalah mengenai sifat-sifat dari suatu fungsi. Boleh lanjutkan, ini adalah contoh fungsi yang lain dalam matematika. Jadi kalau tadi adalah contoh fungsi yang bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari, kalau yang ini adalah contoh fungsi untuk ke matematika. Ada fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, jika rumus fungsinya adalah 2x ditambah 3, kemudian anggota himpunan A ini namanya anggota himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, sedangkan himpunan B itu 1 sampai 9. Kita cari pemetaannya atau hasil pemetaan dari himpunan A ini ke himpunan B. Misal asalnya 1, maka dia hasilnya kita substitusikan ke rumus fungsinya 2 kali 1 tambah 3, berarti 1 dihubungkannya ke 5. Betul? Kemudian kalau 2 berarti dihubungkannya ke disubstitusikan 2 kali 2 tambah 3, berarti 2 ke 7. Kemudian untuk 3, 2 kali 3 tambah 3, berarti ke 9. Seperti itu. Itu adalah diagram panah untuk fungsi 2x ditambah 3. Sekarang di fungsi itu ada banyak istilah, ada daerah asal, daerah hasil, daerah lawan, dan sebagainya. Sekarang kita pelajari itu, kita ingat-ingat kembali. Yang mana yang merupakan daerah asal? Yang merupakan daerah asal adalah himpunan A. Ini diberi nama daerah asal atau domain namanya. Sehingga jika kita tuliskan di sini domain atau biasanya ditulis D, fungsinya F, maka namanya DF. Dia merupakan himpunan, maka ditulis pakai kurung kurawal. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B ini diberi nama daerah lawan atau nama lainnya adalah kodomain.
kodomain, atau biasanya pakai istilah KF. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada satu lagi namanya range atau daerah hasil. RF biasa ditulis seperti itu. R dari range dari fungsi F. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah anggota himpunan B yang merupakan hasil dari pemetaan, sehingga range-nya ini hasilnya adalah 5, 7, dan 9. Kemudian jika kalian ditanyakan hasil dari suatu pemetaan, misal himpunan A itu adalah bukan anggotanya tidak hanya 1, 2, 3 saja, tapi semua bilangan real, sehingga kalian ditanyakan di soal F2, misal F2 tadi sudah kalian cari, F2 berarti X nya disubstitusikan 2 kali 2 tambah 3, sehingga kita ketemu nilai 7, sehingga 2 ini dipasangkan dengan 7. Sehingga kalau kalian ditanyakan misal F10, maka yang harus kalian tentukan adalah nilai hasilnya jika X nya adalah 10, sehingga dapat dicari 2 kali 10 ditambah 3, sehingga 23. Itu namanya hasil dari suatu pemetaan. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau fungsi itu bentuknya ada bermacam-macam sekali. Kalian bisa mempelajari mengenai macam-macam fungsi. Ada namanya fungsi konstan, ada namanya fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi nilai mutlak, fungsi rasional, fungsi irasional, fungsi modulo, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh fungsi atau macam-macam fungsi. Nah, yang di sini yang mau Bulfa contohkan ada beberapa contoh fungsi. Yang pertama kita lihat rumusnya fx sama dengan 3x kurangi 1, fx sama dengan 3x kurangi 1, maka ini termasuk dalam fungsi linier yang jika digambarkan grafiknya dia merupakan garis lurus. Sedangkan untuk yang B ini kalau kalian cermati dia ada bentuk kuadrat di sana, maka yang B ini namanya adalah fungsi kuadrat yang kalau kita gambarkan grafiknya dia berupa kurva parabola. Sedangkan yang C ini kalian juga sudah pernah mempelajari di semester 1, ini bentuk nilai mutlak, maka namanya adalah fungsi nilai mutlak yang kalau digambarkan grafiknya dia bentuknya seperti huruf V dan nilainya selalu positif. Nah, di sini perintahnya adalah tentukan nilai dari F2 pada fungsi berikut. Jadi kalian harus mencari nilai dari F2 dari 3 fungsi ini. Caranya seperti apa? Tadi sudah Bulfa sampaikan. Caranya adalah kalian gantikan nilai X dengan nilai 2 karena di sini yang diminta adalah F2. Sehingga untuk yang A jika ditanyakan F2 maka hasilnya adalah 3 kali 2 kurangi 1 yaitu 5. Gampang, kita lanjut yang B. F2 maka kita substitusikan nilai 2-nya. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 1. Nilainya 4 dikurangi 4 tambah 1 berarti sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi nilai mutlak. Kita substitusikan juga F2 maka menjadi 2 kurangi 7. Itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 kalian sudah pelajari di semester 1. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nah, seperti itu adalah contoh cara menentukan nilai dari suatu fungsi jika diminta untuk menentukan nilai dari suatu hasil dari daerah asal yang ditentukan. Ya, itulah penjelasan Bulfa mengenai fungsi. Untuk materi berikutnya nanti akan Bulfa sampaikan di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa untuk di rumah selalu semangat belajar terus.